Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai ekuitas dengan dosen pengampu Ibu Via Rama SE MSA dengan mata kuliah akuntansi pajak. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Nur Isroatul Lailiyah dengan NIM 181, yang kedua yaitu Solikah dengan NIM 184, yang ketiga yaitu ada Ulfatun Nizau Zahra dengan NIM 244, dan yang terakhir yaitu ada Jihan Fahira Adelia dengan NIM 248. Subbab yang akan kami bahas di bab ini yaitu ada ekuitas, modal saham, tambahan modal saham, saldo laba, dan perpajakan. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang akuntansi untuk ekuitas. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Bentuk modal tergantung dari bentuk hukum entitas. Contohnya, seperti modal perseroan terbatas atau PT yang terdiri atas saham dan secara hukum terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal entitas perorangan dan firma tidak terbagi atas saham sehingga secara hukum tidak terpisah dari kekayaan pemilik pribadinya. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan SAK yang relevan. Sedangkan akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal saham, serta saldo laba. Selanjutnya, modal saham. Modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu PT yang dikontribusikan pemilik. Jenis saham dapat meliputi saham biasa dan saham preferen. Saham preferen memberikan hak lebih kepada pemegang sahamnya yang berupa pembagian aset terlebih dahulu pada saat likuidasi, pembagian dividen, konvertibel, dan dapat ditebus kembali. Penjualan saham umumnya berdasarkan harga pasar. Selisih antara nilai nominal dan harga pasar merupakan agio ataupun disagio atas saham. Tambahan modal saham. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI, akun tambahan modal saham terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham. Tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Kemudian, tambahan modal dari perbedaan kurs modal saham dan lain sebagainya. Sebagai contoh, PT Kavin menjual saham biasa dengan harga Rp12.000 per lembar dengan nilai nominal Rp10.000 sebanyak 1.000 lembar pada tanggal 10 Januari 2012. Berikut pembukuan yang dilakukan oleh PT Kavin pada tanggal 10 Juni 2012. Kas atau bank sebelah debit Rp12 juta. Saham biasa sebelah kredit Rp10 juta. Tambahan modal saham sebelah kredit Rp2 juta. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Nah, apabila transaksi di atas dilakukan melalui bursa efek, artinya transaksi tersebut dikenakan PPh final sebesar 0,1% plus 0,5% dikali 12 juta. Maka ketemu sejumlah 72.000, sehingga perusahaan membukukan sebagai berikut. Pada tanggal 10 Januari 2012 dengan keterangan kas atau bank di sisi debit sebesar 11.928.000, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 di sisi debit sebesar 72.000. Selanjutnya saham biasa di sisi kredit senilai 10 juta dan tambahan modal saham sebesar 2 juta di sisi kredit.
PT Kelvin akan mendapat bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Perusahaan terkadang membeli kembali sahamnya untuk tujuan tertentu dan hal lain sering disebut dengan saham perbendaharaan atau treasury stock. Treasury stock diperlakukan sebagai pengurang jumlah saham yang beredar. Untuk tujuan pajak, penerimaan dan pembelian kembali saham oleh perusahaan dapat dianggap sebagai dividen apabila dalam tahun lampau diperoleh laba atau kelebihan penerimaan di atas harga perolehannya. Saham preferen memiliki kemungkinan untuk dikonversi menjadi saham biasa. Jika terjadi pertukaran, selisih nilai buku saham preferen, nominal dan agio dengan nominal saham biasa dapat merupakan agio saham biasa apabila lebih besar, atau dibebankan kepada saldo laba kalau lebih rendah. Tetapi, jika sebelumnya pernah dilakukan transaksi pembelian treasury stock yang sudah dijual kembali dan memperoleh agio atas saham perbendaharaan, dan apabila tidak cukup, baru dibebankan ke saldo laba. Sebagai contoh, PT DD mempunyai 2.000 lembar saham preferen convertible dengan nilai nominal 10.000. Agio saham tersebut 1 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011 diumumkan saham tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan nilai nominal 5.500, di mana proporsi setiap satu lembar saham preferen mendapat 2 lembar saham biasa. Pembukuan yang dilakukan oleh PT DD yakni sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2011, dengan keterangan kas atau bank di sisi debit sebesar 150.000, saham preferen di sisi debit sebesar 20 juta, kemudian tambahan modal saham di sisi debit sebesar 1 juta, saldo laba di sisi debit sejumlah 1 juta. Selanjutnya saham biasa di sisi kredit senilai 22 juta, utang PPh pasal 23 di sisi kredit senilai 150.000, mencatat konversi saham dan pemotongan PPh 23 atas dividen sebesar 1 juta. Untuk jurnal yang kedua yaitu tanggal 10 Januari 2012, keterangan utang PPh 23 dengan kredit kas senilai 150.000. Yaitu dengan keterangan mencatat penyetoran PPh 23 ke kas negara. Adapun juga saldo laba. Pada saldo laba biasanya disajikan terpisah dari pos modal saham. Biasanya saldo laba disediakan untuk dibagikan secara dividen. Namun apabila dianggap perlu, maka saldo laba dapat dijadikan untuk keperluan lain seperti untuk ekspansi perusahaan sehingga tidak seluruh saldo laba didistribusikan. Saldo laba adalah laba yang dikumpulkan setelah dipotong PPh, sehingga menurut akuntansi komersial, laba ini tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Pembayaran yang bersumber dari saldo laba tidak diperkenalkan sebagai biaya untuk tahun buku berikutnya. Contoh pembayaran yaitu pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan tantiem kepada pegawai serta pengurus yang diambil dari saldo laba tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya. Perlakuan ini sama dengan ketentuan fiskal yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan biaya. Selanjutnya, perpajakan. Dalam perpajakan, penjualan saham kepada pihak ketiga yang dilakukan di Bursa Efek akan dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 14 tahun 1997 KMK 282/KMK .04 tahun 1997 SE 09/PJ 24/1997 SE 15/PJ .42/1997. Maka untuk saham pendiri, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1966. Jadi total PPh yang dikenakan adalah
adalah 0,6% dari nilai saham perusahaan. Selanjutnya, saat terutangnya pemotongan PPh 23 atau 26 ataupun PPh final atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari PT dalam negeri. Dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut. Yang pertama, bagi PT yang ditutup, saat terutangnya PPh 23 atau 26 ataupun PPh final ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham, yakni RUPS tahunan. Yang kedua, bagi PT yang terbuka, kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 23 atau 26 ataupun PPh final baru timbul pada tanggal perhitungan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Sekian presentasi dari kelompok 9 yang telah membahas bab ekuitas. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.